pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang, pencobaan membimbing aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang, pencobaan membimbing aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saat ini kita kembali berkumpul dalam sukacita iman bersama seluruh anggota keluarga dalam memaknai hari-hari hidup yang Tuhan beri, sekalipun di tengah-tengah situasi yang mencekam oleh karena menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan ada keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Hingga saat ini mereka tidak lagi ikut berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Namun, di balik semua, yaitu kami mau tetap memaknai hidup dalam persekutuan yang rukun dan yang terus dibaharui oleh Allah yang Maha Kasih. Jemaat yang kekasih, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan kidung jemaat 10 pada bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga.
kami jemaat-Mu, Jemaat GPIB Immanuel Makassar, dari sektor 1 sampai dengan sektor 10, yang pada saat ini Tuhan menyiapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, teristimewa mendengarkan sabda firman kebenaran Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, urapilah kami masing-masing dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, dan pimpin tuntun sertai kami dalam ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Dan biarlah jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur dari kitab Mazmur 133. Kitab Mazmur pasal 133 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kita akan membacanya secara berbalasan. Saya akan membaca pada bait 1 dan 3, sedangkan Bapak Ibu Saudara membaca pada ayat yang kedua. Nyanyian Syiarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, menelai ke jalan, yang menelai ke jalan laut dan kelak ke kehidupan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 49 pada bait yang pertama, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca lagi firman-Nya dan merenungkannya dalam ibadah keluarga kita saat ini. Jemaat sekalian, tolong dipersiapkan 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, di tengah-tengah kehidupan, kesibukan kami, di tengah-tengah situasi yang mencekam karena COVID-19, kami selalu diberi waktu karunia untuk bersekutu denganmu dan dengan keluarga-keluarga, baik tatap muka dengan keluarga di rumah sendiri maupun juga tatap maya sebagai keluarga sektoral. Ya Allah, biarlah kami boleh mempergunakan waktu karunia-Mu ini untuk mendengar firman-Mu, menghayatinya, dan kami sungguh yakin firman-Mu menjadi sumber kekuatan, sumber semangat dan pengharapan kami
sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, bahkan sebagai bangsa. Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami boleh fokus, kami boleh mengerti dan menghayati firman-Mu dengan baik. Lebih daripada itu, Tuhan beri kami kekuatan untuk mewujudkan dan mengimplikasikannya dalam seluruh eksistensi kehidupan kami. Ampuni dosa kami, supaya kami berlayak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, Kepala Gereja, dan Juru Selamat dunia, kami berdoa dengan sungguh hati kami. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Marilah kita berdiri. Bersama-sama kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan demikian. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jemaat sekalian, demikian pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat sekalian yang seiman dalam Kristus, kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga secara virtual. Diksi yang terakhir dipakai virtual itu tatap maya. Kalau langsung itu tatap muka. Ibadah seperti ini jelas, dan saya yakin, jemaat meyakini ini, tidak mengurangi kekhidmatan dan nilai spiritualitas ibadah ini. Amin, jemaat sekalian? Benar. Nah, tema kita pada saat ini, kita berpegang pada tema SBU. Itu bagus, itu cocok dengan bacaan tadi. Temanya adalah berhikmat di tengah-tengah keragaman. Saya ulangi, berhikmat di tengah-tengah keragaman. Dan tema ini mengingatkan kita, jemaat sekalian, bahwa keragaman itu adalah realitas yang tidak bisa kita elakkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup dalam keanekaragaman, berlain-lainan. Kita hidup dalam komunitas, apa yang disebut dengan komunitas heterogen, dan itu sangat indah, memperkaya dan menjadi berkat, karena memang jemaat sekalian, keragaman itu adalah anugerah. Dan ini kita harus aminkan dalam kehidupan kita ini. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita hidup dalam keragaman itu persoalannya. Tadi saya katakan keragaman adalah realitas, adalah anugerah. Tidak usah dicari keragaman itu, kita ada di dalam keragaman dalam arti yang luas. Kita beragam dalam keyakinan, kita beragam dalam sifat dan karakter, kita beragam dalam latar belakang, kita beragam dalam kultur. Dan oleh sebab itu, dalam semboyan dari negara kita apa? Semboyan negara kita berbeda-beda, tetapi satu, apa namanya? Tunggal, bineka, bagaimana? Bineka Tunggal Ika. Kalau Amerika, a pluribus unum, plural. Tetapi we are one. Kita satu. Dan di balik semboyan negara kita dalam sekali artinya, itu keragaman tadi. Sebenarnya sungguh sangat memperkaya kita. Makanya sering kita dengar bahwa keragaman itu adalah anugerah, saya katakan tadi. Dan itu harus dirawat, dipelihara, dan hidup itu harus dibangun di dalam keragaman. Kalau keragaman itu tidak dirawat dan dipelihara dengan baik, muncul banyak masalah. Sebab itulah cocok tadi ya, itu tadi. Berhikmat dalam keragaman. Jadi keragaman itu harus dirawat dan dibangun dengan hikmat. Itu bagus sekali. Tidak pernah ketinggalan tema itu. Saya sering katakan tema itu selalu relevan dan urgen.
Kalau kita lihat indikasi-indikasi jemaat sekalian, tidak sedikit persoalan muncul dalam keluarga, ya, dalam jemaat, dalam gereja, dalam masyarakat, karena kita tidak memelihara dan karena tidak diikat oleh sikap hidup berhikmat. Seperti jemaat Korintus yang kita dengar tadi. Saya sedikit perlu beri gambaran jemaat Korintus. Jemaat Korintus terletak di Yunani. Dulu disebut Makedonia. Ya, dulu dibagi 2 provinsi, sekarang 1. Di situ berdiri sebuah jemaat. Dia di Yunani bagian bawah. Dia kota pelabuhan seperti di Makassar. Kita di Makassar ini. Kalau kota pelabuhan itu berarti tempat bertemu semua suku, bangsa, bermacam-macam latar belakang. Kultur, budaya, pola pikir, keyakinan kita bertemu di sini. Sangat beragam. Jemaat Korintus juga demikian. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Romawi. Yang masing-masing, saya sering bilang di jemaat, punya ransel sendiri. Yang kalau tidak, ransel itu tidak dipegang secara proporsional, dia menjadi kesombongan yang merusak hidup dalam keragaman, dalam kebersamaan. Itu kalau dalam arti keluarga aja beragam kan. Ya. Adakah di dalam keluarga sifatnya sama? Nah. Atau sifatnya beda, ada yang ada yang sabar, ada yang suka marah-marah, orang Makassar bilang kor-koroan begitu kan. Ada yang lamban, ada yang sigap dan cepat. Ya, itu pendidikan juga latar belakang juga berbeda. Nah, ini mesti dengan jemaat Korintus itu, ya. Dalam jemaat juga ada bermacam-macam latar belakang, ada di punya pandangan ini, punya pandangan ini, punya pandangan ini. Nah, itu. Nah, salah satu masalah yang muncul dalam jemaat tadi itu adalah soal apa? Coba kita lihat. Yang pertama dibilang tentang daging persembahan. Tentang makanan dan minuman. Coba kita di negeri kita saja. Tidak semua orang memandang makanan itu sama. Ya kan? Jadi kalau ada label, mesti ada label seperti ini. Baru boleh dijual, kalau tidak. Begitu kan? Ya. Nah, ini tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Apakah boleh makan? Sampai sekarang ini menjadi kontroversi, menjadi pro dan kontra. Di suatu jemaat tertentu ini muncul. Ya. Jadi daging yang sudah dipersembahkan dibawa di ini, lalu biasa dikasih, karena hidup bertoleransi, biasanya baku kasih makanan, begitu ya? Baku kasih makanan biasanya. Ini. Dan ini di jemaat, di dalam satu keluarga, tidak boleh makan, itu sudah dipersembahkan kepada ini. Nah, dalam jemaat Korintus ada dua sikap di situ. Sikap orang yang dibilang belum berpengetahuan dalam istilah tadi ya, dan orang yang berpengetahuan. Berpengetahuan di sini bukan dalam arti edukasi ya, bukan berarti dalam arti itu bukan. Bukan dalam arti sains, bukan. Berpengetahuan artinya di sini ada orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen, menjadi percaya, yang pengetahuannya tentang kitab suci lebih banyak. Dan juga diberi pembinaan dan di gereja lebih banyak. Dan ada orang yang baru masuk Kristen. Dan ini diperhadapkan, ini menjadi masalah di sini. Tadi dibilang apa? Yang berpengetahuan itu yang sudah lama dibaptis dan sudah
paham lebih dalam tentang firman Tuhan, bilang apa tadi? Tidak apa-apa. Sebenarnya tidak ada berhala itu. Berhala itu man-made, ciptaan manusia. Tidak ada. Makanya dibilang hanya ada Allah yang esa. Allah yang esa yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ada sebenarnya berhala itu tidak makan apa-apa gitu ya. Gitu. Ini juga muncul pandangan dan ini juga tidak salah sebenarnya. Ya. Karena apa? Yang jauh kita lebih hati-hati adalah jangan-jangan sudah lalat hingga dari segi higienis lebih kita hati-hati, bukan karena itu betul, itu benar. Tapi coba ada jemaat yang belum mengerti, belum menerima. Tadi dibilang yang masih, baru kalau dilihat duduk dia turut di menyembah berhala lalu makan, imannya gugur. Di sini. Jadi di sini sebenarnya yang Paulus katakan apa? Bagaimana hidup dalam iman yang benar dan tegas. Tetapi juga hidup dalam kasih. Membangun jemaat yang lain. Ini prinsip. Itu disebut berhikmat. Kalau tidak makan kamu pada saat itu tidak apa-apa. Bukan soal makanan kamu masuk surga atau tidak masuk surga. Bukan. Tapi iman yang benar dan bagaimana bersikap. Ini yang disebut dengan wisdom Sophia. Ya, wisdom Sophia, bagaimana kita hidup berhikmat. Tidak sedikit masalah muncul karena kita tidak berhikmat. Amin. Sebab itu betul hikmat ini penting. Jadi di sini bagaimana kita hidup dalam iman yang benar, tapi menghormati, menghargai, mengasihi orang-orang yang baru dibangun. Ini yang kita kembangkan. Kalau secara lebih luas, ini kan ibadah keluarga. Dalam keluarga itu betul dikembangkan hikmat. Hikmat Yesus Kristus yang saling mengasihi, saling membangun, saling memberi dan menerima. Jangan, sebenarnya Paulus bilang sini, jangan perkara kecil yang tidak berarti itu mempengaruhi kita punya tugas panggilan, kita mempengaruhi kita punya kesaksian dan pelayanan. Sering ini masalah-masalah kecil bengek yang merusak kita. Jadi ini bagus sekali ini perhatikan. Itu sebenarnya intinya. Nah, hidup berhikmat itu di sini ya, kita peganglah iman, prinsip iman yang sungguh-sungguh. Tetapi hidup saling mengasihi dan membangun. Ini yang dibilang kita hidup dalam salam dan damai sejahtera. Mari kita kembangkan itu dalam keluarga kita masing-masing dalam jemaat. Supaya dengan hikmat Tuhan pasti memberkati kita. Dan orang lain juga menjadi berkat. Amin. Amin. Jemaat sekalian, mari kita sambut firman ini dengan hidup jemaat 337 bait pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
Allah yang agung maha kuasa. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita akhiri dengan doa Bapa kami dan terakhir dengan doksologi. Kita berdoa. Ya Allah, sungguh firman-Mu luar biasa. Kami sudah membaca, kami sudah menghayati dalam perenungan ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyempurnakan firman-Mu itu dalam diri kami, supaya hidup dan iman kami dibangun di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami tetap semangat untuk melayani, untuk bersekutu, dan bersaksi di tengah-tengah jemaat, gereja, dan di tengah-tengah dunia di mana kami hidup, melayani dan bekerja. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami semua sebagai jemaat dan sebagai keluarga, supaya kami mengembangkan sikap hidup beriman yang benar, tapi juga hidup di dalam kasih yang membangun. Ini tidak mudah karena banyak tantangan-tantangan, baik dari dalam diri kami, hawa nafsu kami, maupun juga tantangan-tantangan eksternal dari luar. Namun, di dalam tuntunan Roh Kudus dan kasih-Mu kami pasti bisa hidup berhikmat di tengah-tengah pluralisme, di tengah-tengah keanekaragaman dan kebermacam-macaman. Biarlah kami boleh memandang keragaman itu sebagai anugerah-Mu. Dan keragaman itu boleh memperkaya dan memperlengkapi kehidupan kami. Khususnya kami sebagai keluarga. Ya Allah, kami berdoa bagi keluarga-keluarga masing-masing yang sekarang ini juga beribadah secara tatap maya. Kiranya dalam keluarga ini kami boleh mengembangkan hidup bijaksana, luas, berhikmat. Kami saling menegur, saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan. Ya Tuhan, berkati masing-masing keluarga dalam usaha, pekerjaan, dan tanggung jawab mereka. Beri jemaat-Mu kesehatan, kekuatan, dan pengharapan. Khusus jemaat kami yang sakit dan berduka, Tuhan pelihara dan hiburkan dan kuatkan mereka. Ya Tuhan, berkati kami sebagai jemaat GPIB Immanuel. Kami tetap bersekutu sebagai jemaat karena hakikat kami sebagai koinonia. Berkati semua majelis, berkati penatua diaken, penanggung jawab kategorial, khususnya juga para pelayan-pelayan-Mu, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan semua yang turut mengambil bagian dalam pelayanan. Kami rindu untuk bertemu bersama. Namun ada saatnya di mana kami mengalami situasi seperti ini. Tapi persekutuan kami dalam iman itu tidak berubah. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara
khusus bagi rencana-rencana ke depan jemaat kami ini. Tuhan hadir sebagai kepala gereja. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah doa ini dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 pada bait 1 dan baitnya yang kedua. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 2, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat dikasih Kristus, mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, saat ini kami sudah menyatakan syukur hati kami dengan memberi persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, serta berkati agar persembahan ini dapat dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Inilah syukur hati kami. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan Kidung Jemaat 337 bait 3. 337 Kidung Jemaat bait 3. Betapa
Kita tidak bersyukur. Bumi yang hijau, langitnya terang. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dalam kebenaran dan kasih sekarang dan selamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita jemaat sekalian. Tuhan Yesus berkati keluarga dan kita masing-masing. Shalom. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru